Jadi persoalannya kembali kepada aset yang tadi kita miliki, ya, good listening dan fokus. Kita kalau nggak bisa good listening dan kita nggak fokus, maka kita tidak akan bisa melakukan yang namanya deep listening. Deep listening, ya. Jadi makanya kalau ini persoalannya kalau kita nggak terbiasa melakukan deep listening, akhirnya apa? Kita cepat menyimpulkan. Ya. Kita dengan cepat menyimpulkan setiap apa yang disampaikan ke kita. Nah, cepat menyimpulkan kenapa? Karena boleh jadi di Bapak Ibu sekalian, boleh jadi apa yang dilaporkan, apa yang diceritakan oleh orang yang sedang menyampaikan persoalannya ke kita, bisa jadi soal yang dia sampaikan kita pernah ngalamin. Itu yang paling mengganggu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pernah ngalamin, artinya apa? Kalau kita pernah ngalamin terhadap apa yang dia sampaikan itu permasalahannya, kita cenderung akan apa? Memberikan arahan karena kita pernah ngalamin. Oh, itu saya pernah ngalamin tuh. Oh, langsung kita kasih arahan. Padahal apa yang kita alami belum tentu sama dengan apa yang dia alami. Jadi jangan coba menggunakan persepsi dari kita ketika kita mendengar. Jangan gunakan persepsi kita. Dengarkan betul-betul dari orang itu. Itu yang namanya deep listening. Dengarkan, cermati setiap katanya. Contoh tadi yang saya kasih kasus. Saya kayak contoh tadi, takut nasi, takut darah. Kalau kita cermat sekali melihat mendengarnya, kita bisa menanya, oh jadi Anda ini takut darah apa takut pingsan? Itu karena deep listening. Deep listening yang kedua, empati. Jangan lupa, ketika ada orang sedang menceritakan sesuatu terhadap sesuatu yang dia rasakan tidak nyaman, maka sebelum melanjutkan pertanyaan, langsung kita berempati dulu, ya, terhadap sesuatu yang dia rasakan tidak nyaman. Atau dia menyampaikan sesuatu yang sifatnya euforia, menyenangkan, gitu kan? Apa contohnya? Bisa tadi, alhamdulillah anak saya ini baru saja wisuda, gitu kan? Nah, ketika dia ngomong begitu, kita biasa juga langsung menyampaikan empati kita, gitu kan? Empatinya apa? Oh, saya ikut berbangga, saya ikut senang mendengarnya dan seterusnya. Kenapa kita perlu berempati? Karena itulah kunci kita untuk bisa melanjutkan percakapan kita dengan orang itu. Karena empati yang kita berikan memberikan kesan bahwa kita itu di pihak dia, ya, kita di pihak dia. Kalau orang merasa ngobrol dengan seseorang dan orang itu di pihak kita akan senang kan, dan kita akan lebih terbuka lagi sama orang itu, ya. Jadi deep listening, kita dengarkan, kita simak, kita tangkap setiap kata yang disampaikan. Yang kedua, empati. Kapan kita berempati? Ketika dia menyampaikan sesuatu yang dia rasakan tidak nyaman, atau bahkan euforia atau kesenangan, ya, empati, ya. Setelah itu lanjutkan dengan pertanyaan lagi. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang kita ajukan itu pendekatannya yang kedua, yang disebut dengan tight conversation. Apa itu tight conversation? Bahasa kitanya, kalau kita bertanya kita kejar, istilahnya kita kejar. Maksudnya dikejar itu apa? Pertanyaan yang kita ajukan berdasarkan jawaban yang diberikan. Makanya tadi ngobrol-ngobrol, ada pertanyaan di situ, apakah ada Pak pertanyaan yang standar, yang baku, yang bisa kita ajukan dalam kita menjalankan coaching? Nggak ada, saya bilang gitu. Sebab kalau ada pertanyaan baku, nanti Bapak Ibu sekalian cenderung nyontek, ya kan? Begitu habis tanya, sebentar, oke. Padahal kalau begitu kacau, ya. Karena apa? Pertanyaan muncul itu berdasarkan jawaban yang diberikan. Jadi tidak ada pertanyaan baku Bapak Ibu sekalian. Nggak ada pertanyaan yang baku. Yang baku itu hanya di awal. Tadi di awal, itu apa? Apa yang mau didiskusikan Bapak atau Ibu sekalian? Gitu. Apa yang mau didiskusikan? Itu pertanyaan baku di awal. Dan baku yang kedua apa? Empati. Manggut-manggut. Oh begitu ya. Bahkan kita bilang, wah memang nggak nyaman ya kalau yang rasanya seperti itu, nggak nyaman. Nah gitu. Dan sekali-sekali jangan lempar persoalan dia dengan kasus-kasus yang lain di luar itu, karena akan berbeda kasusnya. Walaupun kasusnya sama, yang dirasakan bisa jadi berbeda, ya. Nah, dengan demikian maka deep listening itu menjadi powerful ketika itu kita praktekkan, ya. Nah, yang namanya tight conversation itu kita tanya
berdasarkan apa yang dijawab. Contoh, nah, Bapak Ibu salah bisa kejar, dan bahasanya dikejar ya. Tapi sebenarnya tie itu maksudnya melekat. Pertanyaannya melekat kepada jawaban. Tanya lagi, jawab lagi, tanya lagi, jawab lagi, gitu. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan dengan itu. Nanti kita contohkan, ya. Nanti saya praktekkan, Bapak Ibu sekalian mengikut saya lagi dengan mempraktekkan yang namanya type conversation. Plus ada tambahan dan kalau di materi Bapak Ibu sekalian tidak ada tulisan type conversation kan? Nah, tambahkan itu. Ya, type conversation dan konfirmasi. Kenapa? Setiap kali kita bertanya itu kita barengi dengan konfirmasi. Oh, jadi itu anak Bapak yang kedua. Bisa gitu kan? Oh, dia umurnya 22 tahun. Gitu kan? Nah, itu konfirmasi. Kenapa konfirmasi? Karena konfirmasi dari kita itu belum tentu, karena ini kan menyangkut masalah pendengaran kan. Bisa jadi kita menyimpulkan sesuatu, itu belum tentu disetujui oleh dia. Gitu. Karena apa? Bisa jadi kan salah dengar. Oh, umur Bapak anaknya 22 tahun, enggak 21, oh maaf. Ya kan? Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, itu type conversation dan confirmation. Yang berikutnya lagi, dari situ harapannya kita bisa menanyakan pertanyaan yang kalau kita ajukan pertanyaan itu membuat si coach berpikir. Itu yang disebut powerful question. Begitu ditanyakan, contoh ya, ini yang saya alami, ya, yang saya alami tadi kasus orang takut melihat darah karena udah 17 tahun itu dia rasakan, udah 3 kali ke psikiater. Jadi sebenarnya peristiwanya begitu dia ceritakan dia tentang takut darah dan takut pingsan, pertanyaan saya waktu itu saya juga mikir bertanya apa lagi setelah itu. Jadi nggak langsung bisa tanya, saya pikiran. Tapi saya menemukan, oke. Lalu saya tanya, jadi Anda ini sebenarnya takut darah atau takut pingsan? Itu pertanyaan saya. Sebenarnya Anda takut darah atau takut pingsan? Lalu setelah saya tanya itu, apa yang terjadi? Dia langsung begini, gitu, duduk langsung lihat ke atas gitu. Terus dia tarik nafas. Saya juga bingung, tapi saya diam aja karena saya nggak tahu apa yang dia maksud, ya kan? Lalu dia bilang, ini baru pertama kali pertanyaan ini ditanyakan ke saya, dan ini yang membuat sekarang saya jadi sadar. Itu dia bilang gitu. Ya, terus saya tanya, terus gimana jawabannya? Saya bilang gitu, ya sadar, tapi apa jawabannya? Saya bilang gitu kan. Nah, lalu dia bilang, iya benar, sebenarnya saya bukan takut darah, tapi saya takut pingsan. Nah, setelah konfirmasi kan, jadi Anda bukan takut darah dong, tapi Anda takut pingsan. Kenapa saya pilih bukan takut darah? Kenapa? Agar dia juga merasakan kalau dia tidak takut darah. Itu penting kalimat-kalimat seperti itu. Ya? Jadi Anda ini bukan takut darah, tapi Anda takut pingsan. Nah, jadi sudah mulai tersingkirkan kan? Takut lihat darah, takut pingsannya yang mau kita fokuskan ke situ. Nah, dari situlah kemudian itu yang saya sebut dengan powerful question. Pertanyaan yang begitu kita ajukan, disitulah yang namanya kita ketika coaching tidak memberikan solusi. Kita tidak memberikan solusi, tapi kita memberikan pertanyaan, dialah yang menemukan solusinya atas jawaban itu. Ya, jadi kita tidak menyediakan solusi, tapi dia menemukan solusi. Nah, ini mau saya tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian, akan berbeda ketika Bapak Ibu sekalian mengcoach anak didik. Nah, kalau mengcoach anak didik, Bapak Ibu sekalian boleh dicampur antara dia menemukan jawabannya atau ibu bapak sekalian yang memberikan jawaban. Karena ini masih anak-anak. Ya, itu yang saya bilang. Jadi Bapak Ibu sekalian diperbolehkan memberikan arahan kepada anak didik. Kenapa? Karena dia belum cukup dewasa untuk membandingkan mana benar mana salah. Ya, maka ketika Bapak Ibu sekalian mendapatkan jawabannya, jangan langsung diberikan jawabannya, tapi jawaban ibu rubah jadi pertanyaan. Ya, walaupun Bapak Ibu sekalian tahu jawabannya, rubah jawaban itu jadi pertanyaan. Pertanyaan gimana? Bagaimana kalau kamu melakukan seperti ini? Begitu jadinya. Kita ingin mengatakannya begini, maka kamu lakukan itu, kan gitu kan? Tapi kita rubah dengan pertanyaan, kira-kira menurut kamu kalau melakukan ini gimana? Biar dia yang mengkonfirmasi, iya boleh juga. Begitu. Kita rubah solusi yang datang dari kita dalam bentuk pertanyaan lagi. Kenapa?
agar kalau dia bilang oke, dia bilang bisa juga, itu akan jadi komitmen dia. Nah, begitu. Nah, tambahan lagi buat Bapak Ibu sekalian, karena ini ke anak didik, setelah dia berkomitmen untuk memperbaikinya, Bapak Ibu sekalian tolong sampaikan ke anak didik, mengatakan untuk melakukan itu kamu akan saya dukung, jangan khawatir, saya akan mensupport kamu. Berikan dia sebuah payung, ya, berikan dia sebuah payung akan melindungi anak itu untuk memperbaiki dirinya. Dan juga berikan kesempatan buat dia, kalau kamu mengalami kendala, cepat-cepat kasih tahu saya. Nah, begitu. Sehingga dia merasa aman dia untuk melakukan perbaikan. Namun sekali lagi tolong dicatat, dalam hal ini tidak selamanya kita berhasil, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan coaching kepada anak didik, tidak wajib berhasil, itu intinya. Sebab kalau wajib berhasil, nanti ada unsur namanya gagal dalam coaching. Ya, padahal nggak ada sejarahnya gagal. Kenapa? Karena coaching itu kan kembali ke anaknya. Apalagi kita menghadapi anak yang di balik sana, ya, pengalaman di keluarganya itu berat sekali. Ya kan? Waduh, masa segitu beratnya kemudian jadi beban Bapak Ibu sekalian? Tak mungkin juga. Kita punya keterbatasan kan? Seperti saya katakan, kita nggak begitu tahu urusan dia di rumahnya, tapi kita punya urusan dengan anak-anak yang di sekolah. Bahwa kalau ini anak ini di sekolah bagus, di rumah nggak bagus, itulah yang mungkin perlu ada kolaborasi dengan orang tua. Nah, jadi kira-kira yang namanya powerful question kurang lebih seperti itu. Dari obrolan tadi dapatkan komitmen. Komitmen untuk memperbaiki. Contoh tadi dengan Pak Sam, contoh juga dengan yang saya contohkan tadi orang takut darah, komitmen. Sampai komitmennya ke detail. Kapan mau lihat darahnya? Dan bagaimana caranya? Lalu waktu itu kesepakatannya, kapan Anda mau informasikan ke saya kalau Anda sudah berhasil lihat darah? Lalu dia bilang, karena hari Kamis, kita akan lakukan hari Sabtu. Nanti hari Sabtu atau Minggu Bapak akan saya hubungi. Berhasil atau tidak berhasil. Begitu. Sampai detik itu namanya komitmen. Ya. Dan setelah komitmen, progresnya seperti apa, itulah yang akan dia jalani kan. Kemudian hasilnya seperti apa. Hasilnya itulah yang kemudian akan disampaikan ke kita. Bapak Ibu sekalian, yang saya ceritakan ini adalah teknik coaching, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sekalian akan mempraktekkan coaching karena didik? Menurut pendapat saya, Bapak Ibu sekalian, ambil intisarinya. Ya. Ambil intisarinya. Karena kalau coaching itu sebenarnya hanya proses saja. Ya, hanya aktivitas saja. Tapi intisari dari itu Bapak Ibu sekalian bisa memodifikasi. Karena cara ini bukan cara yang baku. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekannya tanpa harus terjebak dengan urutan-urutan. Jangan khawatir dengan urutan. Pertanyaan pertama apa dulu ya? Gak usah pikir gitu. Tanyakan aja yang bisa Ibu tanyakan. Ya. Memang pertama sekali ketika praktek nyasar itu. Nyasarnya kenapa? Karena pertanyaan kita ajukan nyasar. Akhirnya begitu dijawab kita bingung. Waduh, ini kenapa jadi jauh begini? Ya nggak? Kenapa? Karena pertanyaan kita sendiri akhirnya jawabnya mana-mana gitu kan. Kasus yang ini udah pindah kasus ternyata. Bisa jadi apa? Karena pertanyaan kita. Tapi nggak apa-apa, sebagai bagian dari proses nggak apa-apa. Nah, sekaligus saya mau sampaikan ke Bapak Ibu sekalian tentang coaching, ilmu coaching ini. Bagaimana kita bisa mendalami dan bisa menguasai ilmu coaching ini? Cuma satu. Rumusnya cuma satu Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Praktekin. Jam terbang. Makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian, saya belajar 2 tahun. Ngapain belajar segitu lama dan segitu mahal? Mendingan Bapak Ibu sekalian belajar intisarinya nih, intisari cuma selebarin doang. Lalu apa? Praktekin. Nanti kalau dipraktekin salah gimana? Gak apa-apa. Gitu. Karena ini bukan soal salah benar. Praktekin aja. Lama-lama Bapak Ibu sekalian akan punya teori sendiri tentang coaching. Punya teori sendiri tentang coaching. Maka saya bilang ini bukan teori baku. Ya, bisa dipakai dan bisa nggak mesti harus berurutan seperti itu. Bisa dipakai. Nah, tinggal praktek. Makanya Bapak Ibu sekalian bereksperimenlah. Nah, gitu. Bereksperimennya gimana? Wong Bapak Ibu sekalian punya pasien yang banyak, ya nggak sih? Pasiennya siapa?
Bukan siswa aja, mungkin juga apa? Guru-guru yang lain. Nah, jadi besok ya, hari Senin begitu masuk sekolah, tempel lihat salah satu guru. Mulai pertanyaan, ya kan? Ya kan? Bapak Ibu sekalian mulai dididik, siapa ibu Bapak Ibu coaching? Eksperimen. Ini orangnya kayaknya punya masalah nih, ya. Kan perlu saya coaching dia, gitu kan? Nah, mulai dibidik. Mulai pendekatan dari apa? Mungkin misalnya pada saat makan. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau makan siang gimana? Bareng-bareng atau bareng kan? Bareng ya kan? Tempel dia, tanya, ngobrol-ngobrol, gitu kan? Nah, paling ibu bapak sekalian ketika mempraktekkan itu ada orang yang bilang CL coaching ya. Ya. Jadi nggak apa-apa bagi sekalian. Ini menurut saya salah satu kunci sukses bapak ibu sekalian bisa menguasai ilmu coaching ini cuma satu, praktekin jam terbang. Dan jam terbang ini bapak ibu sekalian punya pasien yang banyak. Bereksperimenlah, jangan takut salah. Bahkan bapak ibu sekalian ketika tangannya mati gaya, stop. Di stop aja. Ya kan kalau mati gaya. Nah, udah cukup dari sini. Kabur. Ya kan? Ya, jadi makanya bapak ibu sekalian nggak usah lama-lama belajar teori coaching, dan ini juga baru saya sadarin setelah saya praktekin. Ya, setelah berjam-jam saya melakukan praktek, kasih coaching kemana-mana. Memang bedanya mengcoach orang Indonesia dengan orang Barat itu lebih gampang orang Barat. Betul lah, mengcoach orang Barat itu lebih gampang daripada mengcoach orang Indonesia. Gitu. Waktu itu saya mengcoach ada salah seorang direktur, begitu saya coach, dia bilang, Anda tahu apa tentang pekerjaan saya? Dia bilang begitu. Gak tahu saya bilang gitu. Orang ditanya tahu apa ya? Saya nggak tahu gitu. Lalu Anda mau mengajarkan apa saya? Enggak ada yang saya ajarin. Gitu. Ya, karena itu dari Sri Mulyani waktu itu minta untuk skala selancar. Ya. Karena dia merasa ini orang apa tahu apa ya, gitu kan? Ini orang tahu apa, orang saya lebih lama dari sini, kenapa dia seolah-olah, makanya di Indonesia itu seolah coaching itu seolah-olah dia mau diajarin sama saya. Maka keluar respon dari dia apa? Ini orang tahu apa, ya kan? Orang saya di sini berpuluh-puluh tahun, dia belum pernah ada di Kementerian Keuangan, kenapa dia bisa melakukan itu? Ada misperception sih. Tapi saya nggak apa-apa, tenang, ngobrol-ngobrolnya terus, ngobrol lama-lama dia makin tertarik ngobrolnya itu. Gitu. Maka dia bilang, pantesan ya, saya tuh punya anak yang kuliah di Amerika, dia bolak-balik bilang my coach. Ternyata ada ini kayak gini orang yang modelnya kerjaannya kayak gini. Nggak tahu sebelum itu kan. Kenapa kan belum tentu sama kan? Terus ngobrol lagi. Sampai dia mengatakan, saya pengen belajar coaching. Bagus, dia bilang gitu. Sampai dia bilang, pengen belajar coaching. Belajarnya gimana sebenarnya? Kalau sama Anda gimana? Berarti bayar. Nah, gitu kan di biro. Jadi artinya apa? Kita modal yang paling pertama, positive thinking, jangan baperan. Nah, kalau coach baperan, repot dia. Yang ada emosi kita. Nggak boleh emosi kalau coaching. Memang ini luar biasa beratnya. Dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai coach harus ngomong, harus ngomong. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengambil aliran kebatinan agak repot itu. Dia kan nggak ngomong. Tak ada tesnya. Ya. Hari ini tak ada tes. Jadi harus ngomong Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang tentang yang paling penting ini tight conversation. Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau mencoba lagi meng-coach saya lagi? Tight conversation. Artinya meng-coach seperti biasa ya tadi contohnya. Ada yang mau meng-coach saya, Bapak Ibu? Atau Ibu? Ibu. Nah, tadi kan sudah Bapak Agus berhasil. Siapa ada ibu yang mau meng-coach saya? Ibu. Bingung semua. Apa pertanyaannya? Saya ingin meningkatkan pelayanan kepada ibu saya. Angkat tangan yang mau nanya. Ya. Berapa umur ibu saya? Umur ibu saya sekitar 72 tahun. Pelayanan apa yang Bapak maksudkan? Pelayanan apa yang Bapak maksudkan? Ya gini, kan selama ini ibu saya itu tinggal bersama dengan saya di apartemen. Gini, mungkin ya udah apa-apa.
sebenarnya kasus ini perempuan, ya, tapi laki-laki aja lah saya. Ya. Jadi selama ini ibu saya itu tinggal dengan satu apartemen sama saya. Saya kerja dan istri saya juga kerja. Dan setiap saya mau berangkat kerja, saya selalu bawa istri saya, bawa ibu saya ke apartemen adik saya, ya, sehingga saya bisa kerja dan istri saya bisa kerja. Dan setiap hari itu saya lakukan, saya lakukan. Jadi ya saya pikir kayaknya saya merasa kurang untuk bisa melayani ibu saya, karena setiap hari harus saya pindahkan ke apartemen, kemudian saya kerja, dan ntar saya pulang kerja, saya jemput lagi ibu saya bawa pulang lagi ke apartemen saya. Gitu kira-kira. Angkat tangan aja yang mau nanya lagi. Nah, pertanyaan berikutnya. Ya Pak, nyambung ya, ini type conversation. Jadi Bapak bertanya terhadap apa yang saya jawab ya. Oke, silakan. Seberapa besar konsultan Bapak pada orang tua? Bisa Saya cinta banget pokoknya. Seberapa besar itu cinta banget, besar sekali cinta saya. Pelayanan apa lagi yang Bapak ingin Bapak lakukan? Ya ingin lebih dari yang apa selama ini saya lakukan. Misalnya? Ya mungkin saya bisa berhari-hari sama ibu saya karena dia sudah tua, ya. Tapi bagaimana saya bisa melakukannya? Karena saya kerja, istri saya kerja. Kalau ngerayakin kayaknya berani nih semuanya. Iya. Ayo ngerayakin saya. Cuma 2 aja yang berani. Cuma 2 yang berani. Lagi, ayo. Apakah ada waktu untuk tayangan pada Ya kan Bapak tadi udah dengar saya kerja, istri saya kerja. Ya waktu saya cuma itu aja. Mati gaya. Ya Bu, nyalain ininya Bu. Apakah ibu bapak senang dengan pelayanan tersebut? Senang dia senang dengan pelayanan saya. Bahkan ada sebuah, jadi setiap bulan itu ada pertemuan di apartemen saya, pertemuan keluarga, kumpul keluarga, gitu kan? Dan semua adik saya, kakak saya kumpul di situ. Ya. Dan setiap kali kumpul keluarga, ibu saya selalu menceritakan tentang bagaimana saya melayani ibu saya. Dia selalu membanggakan tentang saya di depan adik dan kakak saya. Dan kemudian dalam setiap kali pertemuan itu, karena di situ ada adik dan kakak saya, karena ibu saya sering menceritakan, sering membanggakan saya kepada keluarga saya, kakak adik saya, lama-lama akhirnya di pertemuan bulanan berikutnya kakak saya yang nomor 1 itu udah nggak mau lagi datang ke acara pertemuan itu, udah nggak mau lagi datang ke pertemuan itu. Sampai saya juga bingung, kok jadi malah orang tua saya, malah kakak saya nggak mau datang lagi di acara pertemuan itu. Nah setelah itu pernahkah Bapak ngobrol cantik dengan Ngobrol cantik. Jadi saya harus dandan dulu. Ngobrol cantik. Ngobrol santai dengan saudara Ngobrol santai. Bapak yang merasa nggak nyaman atas. Mohon maaf diulang Bu pertanyaannya. Setelah itu pernahkah Bapak ngobrol santai dengan saudara Bapak tadi yang merasa ya sudahlah besok lagi pertemuan di tempat kamu saja deh? Enggak. Justru saya tidak semenjak itu, saya tidak pernah punya kesempatan untuk menemui kakak saya yang pertama itu. Bahkan saya pernah mencoba datang ke rumahnya, ya, dan ditemui sama istrinya. Dan bahkan istrinya bolak-balik kalau saya ketemu, istrinya selalu bilang kakak saya lagi nggak di rumah. Padahal saya yakin dia ada di rumah, tapi dia nggak mau nemuin saya. Terus sampai sekarang belum pernah berhasil. Bahkan saya pernah minta adik saya yang bisa berkomunikasi dengan kakak saya, minta tolong, ya kan,
dia atur pertemuan dengan saya agar saya bisa ketemu dengan kakak saya. Itu tetap juga kakak saya nggak mau. Gitu. Nah jadi apa namanya sekarang saya jadi kesulitan itu untuk bisa menjalin hubungan dengan orang tua saya, dengan kakak saya pertama itu. Jadi masalahnya masalah apa? Apa masalah ingin nyenengin orang tua nih? Oke. Coba pertanyaannya dipercantik. Hidupin dulu. Pertanyaannya gimana? Pertanyaan cantik nih. Nah, ini gue yang ngobrol cantik. Pertanyaan cantiknya gimana? Diulang. Silakan. Siapa? Yang mau nanya yang di pertanyaan yang bagus. Jadi Bapak ini permasalahannya ingin menyenangkan orang tua atau mau menyelesaikan permasalahan dengan saudara Bapak? Oke. Sebelum pertanyaan itu, ada nggak yang tadi sama-sama ya konfirmasi? Konfirmasi? Ya. Nah, sebelum pertanyaan itu pertanyaan tuh, tapi konfirmasi dulu sehingga pertanyaan ibu jadi valid. Nah, apa kira-kira konfirmasinya? Tolong, pokoknya jangan orang-orang jawabnya, nanti saya putar. Siapa yang mau jawab? Ya silakan Bu, pakai pengeras suara bisa? Silakan Bu, ditarik mic-nya tuh. Ya gitu, silakan Bu. Oke baik Pak. Sebenarnya emang berat apa Mau yang empati, oke. Bapak ingin lakukan terhadap ibu Bapak dengan kondisi Bapak yang bekerja. Nah, jadi sekarang saya ingin bertanya, sebenarnya keinginan terbesar Bapak untuk ibu Bapak itu seperti apa gitu? Pertanyaan yang sudah benar itu pertanyaan tadi Ibu. Pertanyaannya apa tadi? Jadi Bapak sebenarnya kasusnya apa nih gitu kan? Ingin meningkatkan pelayanan kepada ibu Bapak atau menyelesaikan masalah dengan kakak Bapak yang pertama? Itu udah benar. Tapi maksud saya sebelum pertanyaan itu diajukan, kita konfirmasi dulu tentang yang saya ceritakan. Sehingga pertanyaan itu Saya valid. coba Pak. Halo. Oke, coach saya. Oke, silakan Pak. Baik, saya bisa memahami apa yang Bapak rasakan. Jadi saya ingin pertegas kembali karena karena sanjungan ibu Bapak karena sanjungan demi sanjungan yang telah diberikan kepada Bapak didengar oleh sebagian saudara-saudara yang lain. Kemudian dengan sebab itu saudara yang lain merasa dibandingkan dengan Bapak. Jangan saudara yang lain, spesifik. Langsung saudara Bapak, kakak Bapak atau kakak Bapak pertama. yang pertama tadi sampai sekarang tidak mau berhubungan dengan Bapak atau berkomunikasi dengan Bapak seperti itu. Itulah konfirmasi. Ya. Baru ajukan pertanyaan itu. Jadi setelah dikonfirmasi. Jadi yang Bapak ingin selesaikan sekarang apakah pelayanan Bapak terhadap ibu ataukah permasalahan Bapak dengan saudara kakak Bapak? Itu. Ya. Ini menarik dan ini kasus real. Waktu itu saya mengcoaching salah satu bos di Malaysia. Tapi ini kasusnya seorang wanita, bukan bapak-bapak. Ya, seorang wanita Chinese. Gitu. Dan waktu dia ceritain tentang hal itu, ini sih kalau ini karena sedang kita coba praktikin, ini penuh dengan linangan air mata dia cerita di sini. Ya. Karena dia rasakan itu sudah sekian lama, sekitar 6 tahun. Beratnya dia tuh nggak bisa menghubungi kakaknya, itu 6 tahun. Gitu. Nah jadi pertanyaannya pas, mirip kayak kasus apa tadi? Kasus takut melihat darah. Jadi itulah yang disebut tight conversation. Tight conversation membuat Bapak Ibu sekalian bisa memilah-milah ini kasusnya sebenarnya apa. Itu bisa terjadi ketika kita mencoba untuk deep listening, mendengarkan dan menyimak. Kalau kita nggak nyimak, kita nggak akan tahu kasus yang sebenarnya apa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sudah mulai mengerti yang dimaksud tight conversation dan deep listening tadi itu. Sekarang sudah mengerti maksudnya, tapi saya kasih contoh real. Jadi contoh yang saya kasih itu contoh real, dan itu saya sudah praktekkan. Dan alhamdulillahnya akhirnya dia bisa
Ini menariknya nih. Kasus itu berujung dengan apa kalau Bapak Ibu mau tebak? Berujung dengan apa kasus itu? Masalah itu berujung dengan apa? Kalau ditebak-tebak? Happy ending. Maksud happy endingnya gimana? Nah, happy ending, tapi maksud happy endingnya gimana? Apa? Akhirnya apa? Hubungan kakaknya berhasil? Enggak. Happy endingnya tidak pernah ketemu sama kakaknya lagi. Tapi dia happy, enggak meninggal. Artinya apa? Kekhawatiran dia, ketidaknyamanan dia untuk tidak ketemu orang tuanya, kakak kandungnya, itu sudah dia lupakan. Itu happy endingnya. Ya. Dan bahkan semenjak 6 tahun, sepanjang 6 tahun, karena dia kepikiran terus bagaimana menjalin hubungan dengan kakaknya nggak pernah berhasil, itu yang membuat dia nggak bisa happy. Dia nggak bisa jalan-jalan. Justru setelah saya coaching itu, akhir dari cerita coaching itu, saya tanyakan, jadi sebenarnya yang mau Anda selesaikan itu yang mana? Jadi, dia bilang, jadi apakah Anda mau meningkatkan hubungan, meningkatkan pelayanan ke orang tua Anda, atau menjalin hubungan dengan saudara kandung Anda yang kakak pertama? Lalu dia bilang, ketika saya tanya gitu aja dia udah nangis-nangis. Oke, saya bilang, I give you time to cooling down. Oke, tenang dulu dia. Nah, dia sambil nangis, oke. Terus dia bilang, oke, now let's start again. Dia bilang gitu kan. Oke, lalu dia bilang, saya ingin menjalin hubungan dengan kakak saya. Karena dia mungkin merasa gimana ya, terputus kan dengan kakaknya kan. Ini Cina ini cinta banget sama saudaranya. Nah, kemudian dia bilang, saya akan hubungi. Nah, komitmennya, lalu saya tanya lagi, saya konfirmasi lagi dengan itu. Jadi urusan Anda meningkatkan pelayanan kepada ibu Anda nggak ada masalah dong? Saya bilang gitu kan? Iya, nggak ada masalah. Oke, can I put it aside? Gitu loh. Boleh nggak saya sampaikan kasus ini? Yes you can. Oke, nah sekarang boleh masuk ke let's talk about kakak Anda. Nah, menariknya karena ini coaching profesional, kan kalau coaching profesional itu ada akad di depannya. Ada akad tanda tangan, karena kan dia harus bayar. Dia bayar kan? Ada akad, dan di akad itu ada di situ jelas tentang kasusnya. Kasusnya apa? Kan waktu di pertemuan itu akad atas kasusnya adalah meningkatkan pelayanan kepada ibunya. Oke, write it down, saya bilang gitu, tulis. Udah oke. Dalam perjalanan coaching itu saya 4 kali pertemuan sama dia, bolak-balik ke Malaysia 4 kali pertemuan. Di pertemuan keempat itulah yang sudah selesai kan? Sudah sepakat. Di pertemuan ketiga baru ternyata menyelesaikan kasus dia dengan kakak pertamanya. Akhirnya apa? Kita revisi akadnya, gitu loh. Revisi akadnya, gitu loh. Karena itu kan menjadi catatan buat saya, ya kan? Nah, oke, kita let's talk about it. Oke, kita bahas tentang kakaknya. Setelah bahas tentang kakaknya, di situ dia sudah berupaya, dia tambahkan upaya berbagai macam untuk bisa menjalin hubungan dengan kakaknya. Dan sepanjang upaya itu tidak pernah berhasil. Kakaknya selalu mengidap. Itu faktanya begitu. Dan di pertemuan keempat baru deh ngobrol lagi. Dan sudah ketemu dengan segala upaya yang tak berhasil itu. Lalu akhirnya dia tanya ke saya. Nah ini ya, si coach memberikan jawaban karena si coachnya meminta saya untuk menjawab. Dia bilang begini, I know you are my coach. Dia bilang gitu. Saya tahu Anda itu coach saya. But in this case, dia bilang gitu, because I cannot go anywhere anymore. Dia bilang gitu. Can you give me your advice? Gitu. Nah, karena dia udah tahu. Karena dia tahu bahwa coaching itu nggak mungkin jawaban dari si coachnya. Tapi dia karena tahu, tapi dia minta tolong deh. Saya udah mentok nih, ya kan? Bisa nggak kasih jawaban ke saya? Lalu jawaban saya dengan pertanyaan, are you sure? Gitu loh. Apa kamu yakin jawaban saya akan bisa membantu kamu? Dia bilang, let's just talk about it. Gitu. Oke, coba sampaikan kata dia gitu. Apa yang menjadi saranmu? Gitu. Oke, kalau emang itu yang kamu minta, saya akan berikan advice ke kamu. Nanti silakan kamu nilai. Gitu. Lalu, oke, apa saran kamu? Lalu saya bilang, karena kamu sudah berusaha sedemikian rupa habis-habisan untuk menyelesaikan masalah ini dan sampai sekarang kamu nggak bisa juga menyelesaikan. Lalu saya jawab gini,
can you just let it go? Tahu nggak apa maksudnya? Ya sudahlah, kamu ini susah udah mati-matian, nggak berhasil juga, just let it go. Gitu. Kan ini bukan sesuatu yang kamu nggak lakukan, udah habis-habisan. Can you just let it go sebenarnya? Dan setelah saya bilang itu dia langsung tertunduk dan dia ya pokoknya makin nangis-nangis. Dia tarik nafas, kemudian yes, I think I will just let it go. Dia bilang gitu. Terus saya tanya balik, kira-kira apa yang mau kamu lakukan dengan let it go? Gitu kan? Lalu dia bilang, saya tidak akan berusaha lagi untuk menjalin hubungan. Enough is enough. Udah cukup. Dia bilang begitu. Nah setelah itu saya bilang oke. Saya tanya lagi, komitmen kan? Kamu mau betul-betul lakukan itu? Iya. Kira-kira kapan saya tahu kalau kamu sudah berhasil untuk melupakan itu? I will tell you. Oke, dalam kurun berapa lama? Next month. Saya tanya, kenapa next month? Itu juga saya tanya, kenapa next month? Kenapa enggak next week? Saya bilang gitu kan? Ya kan? I think next month. Oke, kalau gitu sepakat next month. Nah bulan depannya dia langsung share ke saya foto-foto. Foto-foto apa? Dia lagi di Eropa. Artinya apa? Selama 6 tahun dia nggak pernah bisa jalan-jalan karena pikiran itu. Semenjak itu dia akhirnya bisa jalan-jalan. Itu happy endingnya. Happy endingnya dia bisa jalan-jalan sama suaminya, sama anaknya. Dia kasih foto saya waktu di Perancis. Gitu. Dan dia bilang thank you very much, bla 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 gitu kan. Makanya akhirnya ketika dia di Perancis, akhirnya saya diminta untuk meng-coach salah satu orang Perancis kawan dia gitu. Itu yang saya bilang tadi, saya meng-coach orang Perancis itu. Ya kan? Ya kalau orang Perancis, nah pertanyaannya ya ada sedikit berapa bahasa Perancis ya? Among kalibu, ya gitu kan? Nah orang Perancis itu senang banget kalau diajak ngomong Perancis, ya kan? Nah jadi itulah yang terjadi. Dari situ Bapak Ibu sekalian ngerti yang dimaksud dengan tight conversation, nyimak. Jadi dari situ Bapak Ibu sekalian, enggak semua kasus yang diceritakan seseorang itu adalah kasus dia. Bisa jadi itu kasusnya begitu dia ceritakan lebih jauh lagi, ternyata pindah kasusnya, ya kan? Jadi kasus Anda nih yang mana, yang ini apa yang ini? Kita konfirmasi. Itulah yang membuat dia sadar itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian ilmu coaching yang sedang kita bahas itu. Gimana kira-kira Bapak Ibu sekalian? Hah? Berat atau ringan? Tarik nafas. Nah, bisa jadi waktu sih nggak menyelesaikan apa-apa, ya kan? Waktu kan nggak menyelesaikan apa-apa. Yang menyelesaikan itu siapa? Ya situasi itu sendiri. Oke. Sebagai tambahan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengarkan, ya, itu yang saya bilang tadi tight conversation. Jangan berasumsi tentang apa yang diucapkan. Nah, kadang-kadang ketika diucapkan kita sudah mulai menjudge orang ini orang dasar males. Jangan, ya kan? Dengerin terus. Ya, makanya positive thinking itu penting, ya kan? Berikutnya lagi apa? Berempati, sudah kan? Kemudian refleksikan dan mengekspresikan diri dengan bahasa Anda. Jadi itu, jadi Anda tuh yang Anda rasakan begini-begini, itu kita ucapkan lagi. Itu mengkonfirmasi namanya. Itu istilah mengkonfirmasi, ya kan? Catatannya apa? Kendala mengaktualisasikan permasalahan. Yang kedua, unspoken information. Artinya apa? Begini. Orang ketika cerita tentang masalahnya, seringkali dia cerita tentang masalahnya itu berdasarkan apa yang dirasakan kan? Tapi belum tentu itu yang sebenarnya terjadi. Itu kendala yang dihadapi oleh coach kadang-kadang. Yang kedua apa? Yang disebut dengan unspoken information. Ada informasi yang tidak terucap sama dia. Itu kenapa kita perlu dengar. Ya. Yang berikutnya apa? Respon thoughtfully. Itu artinya apa? Nah, kemudian tanggapi dengan serius. Serius maksudnya tadi ya, salah satu modal kita serius, kita betul perhatikan, bahkan kita lihat matanya. Ya. Kita lihat matanya, namanya eye contact.
Jangan ibu mengcoaching dia, bapak mengcoaching dia sambil jawab WA. Ya, janganlah, ya kan? Dia udah gak nyaman. Ya, coaching adalah tentang mengungkap jawaban melalui pertanyaan, keterbukaan dan seterusnya. Oke? Berikutnya lagi apa? Resist imposing your own solution. Maksudnya apa? Hindari segala persepsi-persepsi yang ada di kepala kita, hindari itu, hilangkan. Jangan berpersepsi. Ikuti saja. Udah aja nih. Ya. Ini ajan bunyi di HP. Oke. Enggak, kalau azan kedengaran dari ini kita stop dulu ya. Oke. Bisa kita lanjutkan, kita selesaikan saja ya. Karena ini menjelang azan. Oke. Ini sebenarnya ada slide terakhir saya. Hanya sekedar catatan untuk menjadi pegangan buat Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, dengan demikian sebenarnya tugas saya sudah selesai. Alhamdulillah. Kayaknya udah kebelet pulang ini ya. Ngantuk? Ya, dingin. Hah? Mau ke kampus? Oh, masih kuliah? Oh, masih kuliah. Kenapa nggak pergi saja? Mau ditahan sampai jam berapa? Sekarang aja pulang. Oke, bisa tahan berapa lama? Ini aja saya coach ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Cerita kita tentang apa itu coaching. Tinggal terserah Bapak Ibu sekalian, misalkan start aja, tapi tangkap intisarinya, kaitkan itu dengan peran Bapak Ibu sekalian sebagai seorang guru BK ataupun peran BK yang ini bisa ya murid-murid termasuk guru-guru, orang tua malah. Kalau begitu, mulai hari Senin, ibu-ibu bapak sekalian sudah punya orang nggak yang mau dibidik? Sudah. Langsung tergambar di kepala kita. Ini orang yang mau saya samperin ini, ya kan? Mau saya coach dia, gitu kan? Jadikan ini aktivitas keseharian ibu-ibu bapak sekalian. Aktivitas keseharian. Kalau bapak ibu sekalian mempraktekkan ini setiap hari, masya Allah. Bahkan bapak ibu sekalian bisa menguasai lebih dari saya. Ya kan? Apalagi tadi ibu Romania 844 orang. Ya kan? Gurunya berapa, Bu? 24. Kemarin ada kepala sekolah yang minta saya datang ke sekolahnya karena sekolahnya itu ada 60 guru. Minta dikasih training 60 guru. Enggak masalah sebenarnya. Ya. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa segera bereksperimen, bisa praktekkan, jangan takut salah. Sekali lagi, jangan takut salah, praktekin aja. Karena disitulah Bapak Ibu sekalian akan bisa merasakan, ya kan, perbaikan-perbaikan yang akan dialami. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, kecuali yang mau berangkat kuliah. Cukup ya? Cukup? Alhamdulillah. Baik. Walaupun sudah ditutup, sebenarnya ada satu lagi coffee break. Jadi silakan ambil, balik sini makan, ngobrol-ngobrol, atau yang mau pulang silakan pulang, bawa pulang. Baik, Bapak sekalian, kalau begitu selesai sudah pertemuan kita. Alhamdulillah, seperti saya sampaikan di awal, terselenggaranya acara ini karena BWA melalui Corporate University ya, melakukan komitmen untuk bisa berbagi ilmunya. Ya, melalui tim BWA yang disebut Wakaf Go to School. Ya. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, bisa dipraktekkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian menjalankan peran yang sangat-sangat mulia dan Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Ya kan? Sesuai dengan hadis, yaitu apa? Hadisnya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian jadikan orang yang bermanfaat buat orang lain dengan mempraktikkan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Bapak yang dirahmati Allah SWT. Siap langsung mengamalkan ilmunya? Siap. Ini acara spesial atau sangat-sangat spesial? Sangat spesial. Atau lebih dari sekedar sangat-sangat spesial? Very. Oh, very.
PME itu. Kemarin ada namanya double 4M. 4M, Pak Aam.